Selamat datang di Desa Cimande Hilir, sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ini menjadi tempat di mana kami mengabdi. Setibanya kami di Desa Cimande Hilir, sambutan hangat terasa sejak langkah pertama menjejak tanahnya. Bukan sekedar disambut sebagai tamu, melainkan diperlakukan layaknya keluarga yang pulang ke kampung halaman. Desa Cimande Hilir dihuni oleh 9.146 jiwa, terdiri dari 4.837 laki-laki dan 4.579 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 2.267. Kehidupan di desa ini berdenyut dalam dua iklim, kemarau dan penghujan, membentuk pola hidup masyarakat di atas lahan agraris yang subur. Namun, meski kondisi geografisnya identik dengan pertanian, realitas sosial ekonomi menunjukkan bahwa mayoritas warga justru menggantungkan hidup sebagai pedagang maupun buruh pabrik. Inilah potret sebuah desa yang sederhana, hangat, namun syarat dinamika antara tradisi agraris dan kebutuhan modernitas. Berbekal pengetahuan dan semangat pengabdian, kami datang ke Desa Cimande Hilir dengan penuh kesiapan. Berbagai program kerja kami hadirkan dengan satu harapan sederhana, meninggalkan jejak yang bermakna. Selama beberapa pekan, kami berproses bersama, menyusuri hari demi hari, menghadapi tantangan dan hambatan. Semua terjalani demi satu tujuan bersama, memberi manfaat bagi masyarakat desa. Salah satu pengalaman paling berharga adalah ketika kami terjun langsung menjadi tenaga pengajar. Bertemu para murid dengan semangat dan energi yang luar biasa, memberikan kesan yang tak akan pernah terlupakan. Di balik senyum polos mereka, tersimpan harapan besar agar generasi penerus Desa Cimande Hilir dapat tumbuh menjadi cahaya yang menerangi masa depan. Tidak hanya di sekolah, kami juga belajar dari kelompok wanita tani. Sambutan mereka yang hangat, penuh tawa dan canda, membuat setiap pertemuan menjadi pengalaman berharga. Dari mereka, kami memahami bahwa pertanian bukan sekedar pekerjaan, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selama berada di desa ini, kami tidak pernah merasa sendiri. Warga dan tokoh masyarakat bahu-membahu mendukung setiap langkah kami. Kebersamaan itu menjadi kekuatan utama dalam menjalankan program kerja, sekaligus menjadikan pengabdian ini bukan hanya sebuah kegiatan, tetapi juga perjalanan hati yang penuh makna. Salah satu kearifan lokal yang menjadi identitas sekaligus kebanggaan Desa Cimande Hilir adalah silat Cimande. Warisan budaya ini telah mendunia dan dikenal luas sebagai salah satu aliran silat tertua di Indonesia. Sebuah mutiara tradisi yang terus dijaga hingga kini. Di antara berbagai perguruan yang masih aktif melestarikan tradisi ini, Saung Pencak Kididih menjadi salah satu pusat penting dalam menjaga keberlangsungan silat Cimande. Di tempat inilah generasi demi generasi diajarkan bukan hanya gerakan silat untuk membela diri, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam. Silat Cimande dipandang sebagai jalan untuk mencapai keseimbangan antara jasmani dan rohani. Para santri dididik tidak hanya menguasai teknik bela diri, melainkan juga ditempa dengan pengetahuan moral dan spiritual. Nilai-nilai tersebut membentuk sikap, perilaku, serta kepribadian yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi pada kebaikan. Silat Cimande bukan sekedar seni bela diri, ia adalah identitas, warisan,
sekaligus jembatan antara tradisi leluhur dan kehidupan modern masyarakat Cimande Hilir. Sebenarnya kita sih kalau dari segi aliran ya hampir sama saja, mempunyai kode etik, mempunyai sumpah, mempunyai talek ya. Hanya paling dalam beda pergerakannya di Cimande ini, semua gerakan itu mengandung filosofi gitu ya, mengandung makna dan arti. Contoh, tadi kita menyaksikan gerakan dasar anak-anak itu sambil duduk, ya, sambil duduk. Sebenarnya itu menggambarkan proses hidup kita. Kita lahir ke dunia ini tidak langsung dewasa, tidak langsung pintar, tidak langsung cerdas, tapi kita proses ya. Kita dan yang diduduki oleh kita ini adalah bumi. Bumi itu adalah salah satu makhluk yang maha kuasa, yang kita perlu perlu kirimin doa, perlu kita perhatikan, jangan sembarangan menginjak bumi gitu kan ya. Dimanapun kita mau melangkah kemanapun, kita kan punya kulonungun, punya uluk salam untuk ke bumi juga kan gitu. Nah di situ makanya diawali dengan doa, diawali dengan Fatihah, itu kan yang pertama kita mengirimkan kepada berdoa untuk bumi kita ya. Mudah-mudahan dengan doa dari anak-anak tadi itu kan, dengan dari doa dengan tadi kita latihan duduk bareng. Jadi di sini menggambarkan bahwa Cimande ini sejajar ya. Jadi mau misalkan anak siapa, mau pangkatnya siapa, tetap aja kalau mau latihan Cimande tetap duduk dulu gitu ya. Tidak langsung kita berdiri, tidak langsung gitu kan. Jadi memang itu warisan dari orang tua itu sejak lahir sampai sekarang. Gerakan dan gerak dasarnya itu tidak dirubah dan tidak ada yang berani merubah. Karena apa? Karena dari gerakan sendiri itu mempunyai filosofi kehidupan. Nah, jadi perbedaan dengan aliran yang lain, kalau aliran yang lain mungkin dia hanya mengisahkan untuk bagaimana mematikan lawan, bagaimana mematahkan lawan kan gitu. Tapi justru kalau di Cimande sendiri, kita jangan mematikan lawan, mematahkan lawan, tapi yang paling berat itu adalah mematahkan dan melawan lawan kita. Yang paling berat adalah hawa nafsunya. Nah itu, jadi makanya lebih kepada kita sebelum misalkan melawan lawan, tapi kita lawan dulu diri sendiri. Gitu. Diri juga. Nah disitulah kita mengendalikan dulu diri kita sendiri, karena dengan musuh yang terberat itu adalah bukan musuh yang berjejer 10 atau 20 orang, tapi musuh yang satu yang ada dalam diri kita sendiri. Nah itu gimana? KKN di Desa Cimande Hilir bukan sekedar tentang pengabdian. Ia adalah perjalanan hati tentang bagaimana kami belajar dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sini, kami tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga menerima pelajaran berharga tentang kerendahan hati, kerja keras, dan kebijaksanaan. Cimande Hilir mengingatkan kami bahwa ilmu sejati bukanlah yang berhenti di buku atau kelas, melainkan ilmu yang hidup, tumbuh, dan bermanfaat bersama masyarakat. Saya mewakili MI Tamhidiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak mahasiswa dari UIN Jakarta yang sudah mau bergabung dengan keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Tamhidiyah. Dengan ada kakak-kakak kegiatan KKN pada tahun 2005 ini, pesan kami mudah-mudahan ilmu yang kakak-kakak kalian pelajari di universitas mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak didik kami dan menjadi motivasi buat anak didik kami supaya ke depan mereka punya cita-cita yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau kesan, kami sangat bahagia, senang kedatangan kakak-kakak mahasiswa dari UIN Jakarta karena sudah bisa memberikan keilmuannya kepada peserta didik kami. Anak-anak kami pun di Madrasah Ibtidaiyah sangat senang atas kedatangan kakak-kakak semua.
Sampai kemarin di acara perpisahan pun mereka sangat berkesan, karena mungkin dengan kedatangan kakak-kakak semua, walaupun hanya sebentar tapi bisa berkesan buat mereka. Kami pun senang karena ada berbagai macam hal yang anak didik kami ambil pelajaran, sehingga mereka bisa bersemangat, bisa berkesan dengan kakak-kakak mahasiswa dari UIN Jakarta. Intinya kami sebagai pihak madrasah merasa senang, merasa bahagia dengan kedatangan kakak-kakak mahasiswa dari UIN Jakarta. Mungkin itu saja kesan dan pesan dari pihak madrasah. Intinya kami mohon maaf. Yang kedua, kami sangat bahagia atas kedatangan kakak-kakak semua. Mungkin itu saja. Dari selama sebulan kami melakukan KKN, banyak dari kami tentang bagaimana pengalaman yang kami buat bersama, dari menjalankan berbagai proker, misalnya mewujudkan pelang desa, melakukan pengajaran, transformasi sampah dan lain-lain. Itu memberikan kesan yang sangat dramatis bagi kami, sehingga kami bisa belajar lebih banyak lagi. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada para perangkat desa di Desa Cimande Hilir, para pengajar di Emira Media, dan banyak lagi warga yang telah bekerja sama dengan kami selama kami melakukan KKN ini. Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan, semoga kehadiran kami di Desa Cimande Hilir ini memberikan banyak manfaat bagi para warga desa, terutama bagi orang-orang yang istilahnya sering kami temui. Pesan saya terutama kepada kelompok-kelompok KKN kami agar tetap menjalankan tali silaturahmi dan tidak putus sampai di sini saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tibalah saatnya kami berpamitan. Kami, seluruh anggota kelompok kerja nyata Nayanika Prakasya, kelompok 62, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga jejak kecil yang kami tinggalkan bisa memberi arti, dan semoga pertemuan ini menjadi bagian dari kisah abadi yang akan selalu kami kenang. Apa yang mau kamu sampaikan buat kakak-kakak sebelum pulang? Sehat-sehat selalu ya. Oke. Nanti kalau aku udah pulang, kamu bakal kangen aku nggak? Iya. Kenapa bisa kangen? Karena aku lebih dekat ke kalian. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan